betul, betul sekali. Saya artikel hari ini di apa di Pikiran Rakyat, saya mengemukakan bahwa 100 koperasi terbesar di Amerika ya itu eh, sangat besar kontribusinya. Kalau diukur dari GDP Indonesia bisa 26%. Nah, terus saya ambil satu sampel koperasi pertanian terbesar di Amerika dibandingkan dengan BUMN Indonesia, ya hanya kalah oleh Pertamina, ya. Yang lain BUMN lain, PLN, bank apa kalah sama koperasi CHS pendapatan per kapitanya. Artinya apa? Di negara bapaknya kapitalisme, katakanlah, koperasi sangat kuat. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara untuk ikut mengangkat kembali masalah koperasi Indonesia yang kelihatannya tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Dan menurut rencana selain mau kita tayangkan, kami usahakan wawancara ini akan dibukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh pejuang, mungkin juga pemikir dari Koperasi Indonesia, yaitu Profesor Insinyur Agus Pak Pahan, MS, PhD. Beliau adalah Rektor Universitas Koperasi Indonesia atau IKOPIN University. Apa kabar, Prof? Baik, baik, baik. Sama-sama Pak Ya, Bambang, gimana kabarnya? ya. Baik, Prof. Prof. Agus Pak Pahan lahir di Sumedang 29 Januari 1956. S1 dan S2 diselesaikan di Institut Pertanian Bogor. Kemudian Tuh. S3 di Michigan State University. Mengawali karir di Pusat Penelitian Agroekonomi Badan Litbang Pertanian, pernah berkarir di Bappenas, pernah menjadi Dirjen Perkebunan, menjadi Komisaris BRI, menjadi Presiden Komisaris PTPN, dan saat ini menjadi Rektor IKOPIN, termasuk Dewan Pakar di HKTI, Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dan sebagainya. Luar biasa. Terima Nah, kasih. Prof, mungkin kalau ada yang kurang lengkap atau tidak tepat atau mungkin ada hal-hal yang menarik yang belum eh, ter terungkapkan tadi, Prof bisa menambahi. Silakan, Prof. Oh, terima kasih. Oh, saya pikir memang saya dapat takdir lintas lembaga, lintas institusi kelihatannya, trans lembaga. Jadi saya pernah di Kementerian BUMN juga, ya, selaku Deputi Menteri BUMN bidang agroindustri, kertas, percetakan, penerbitan, seperti itu. Kemudian saya pernah juga dapat kepercayaan untuk memimpin lembaga non struktural tapi fungsional, yaitu Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Ya, dan dalam bidang profesi, ya, saya sempat juga dipercaya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PEPI). Mungkin itu sedikit tambahan.
Dan saya aktif mengembangkan asosiasi-asosiasi petani perkebunan khususnya. Terima Iya. kasih. Eh, Baik, Prof. Banyak orang sudah mengetahui bahwa secara teoritik koperasi itu adalah apa lembaga ekonomi yang jangka paling cocok untuk Indonesia, sangat membantu kesejahteraan rakyat. Tetapi mengapa dalam kenyataannya, apalagi saat ini pengaruhnya sangat kecil dan koperasi-koperasi yang sudah ada bahkan cenderung apa tidak jalan atau berguguran atau seperti apa. Nah, Prof sekarang sebagai pakar atau akademisi di bidang koperasi mungkin bisa menjelaskan fenomena ini. Baik, eh, mungkin begini, kita ada dalam rejim private property rights yang nanti masuk ke pasar, sebetulnya ada dua pemikiran yang terus bersaing di sini, ya, yaitu pemikiran kapitalisme yang diturunkan lewat shareholding company dan kapitalisme juga, ya, tetapi lewat kooperatif, ya. Nah, di sini oleh karena itu kita menyaksikan kalau dari kacamata ini, eh, kalau kooperatif itu kan kita istilahnya mengambil ide ini dari Barat juga, ya, perkembangan di England katakanlah pas apa pada saat puncak-puncaknya industrialisasi di sana, ya. Nah, di sini kelihatan bahwa eh, pasca katakanlah mohon maaf pasca kolonialisme Belanda, ya, itu masih walaupun sudah ada Undang-Undang Dasar 45 katakanlah pasal 33, tapi dalam prakteknya, ya, dukungan terhadap shareholder, apa namanya, format dari korporasi itu luar biasa besar, tetapi dukungan terhadap participative economics seperti koperasi itu dapat dikatakan lemah. Berbeda dengan di negara-negara seperti Jepang, Korea, ataupun negara-negara lain. Mungkin itu sebagai sebagai bagaimana suatu benih tumbuh dalam suatu lingkungan. Ya kalau lingkungannya tidak mensupport, dia nggak akan tumbuh juga walaupun bagus. Saya sudah banyak berdiskusi, wawancara dengan para pejuang yang mengurus koperasi. Ketemunya satu ujungnya, yaitu bahwa pemerintah apakah tidak sungguh-sungguh atau bahkan abe atau bahkan eh, apa namanya, tetapi peran pemerintah tidak maksimal untuk mengembangkan koperasi. Padahal tadi kalau menurut eh, Prof. Agus Papahan kan eh, paling tidak bisa seimbang lah gitu antara peran korporasi dan peran koperasi. Nah, bagaimana pendapat Prof. Agus mengenai peran pemerintah ini? Betul. Jadi begini, mohon maaf sekali ya, kalau saya baca dari dokumen-dokumen dan juga dari kebijakan, ya, itu kita belum bisa melihat koperasi sebagai public good. Nah, dan kita kita sudah tahu sebetulnya ada kesenjangan, ada ketimpangan, ada kerusakan lingkungan, ada macam-macam. Artinya ini data ini sebetulnya mengatakan pasar itu tidak sempurna, maka telah terjadi market failure, kegagalan pasar berupa ketimpangan, kemiskinan, kelaparan, macam-macam. Ya. Nah, solusinya ini ada di koperasi. Ya. Kenapa? Karena by design, ya, koperasi itu apa tujuannya bukan mencari profit semata-mata, tetapi lebih tinggi lagi untuk kesejahteraan anggota. Nah, jadi saya sering mengibaratkan apa namanya koperasi ini suatu gerakan collective action, ya, kepentingan bersama. Sedangkan private, ya, PT katakanlah itu gerakan profit motif,
untuk mendapatkan untung. Nah, oleh karena itu kita harus melihat koperasi sebagai public good, produsen public good seperti dam. Dam kan dibangun bukan untuk seorang, untuk seluruh masyarakat. Sama juga koperasi. Koperasi dibangun untuk semua masyarakat, anggotanya dan juga bukan anggota. Nah, di sini kita kurang perhatian dan kurang investasi. Seandainya itu sudah merupakan suatu apakah hanya apa ya kekurangan pemerintah sesaat pada periode tertentu terhadap kebijakan mengenai koperasi atau bahkan sudah kesalahan yang apa berlanjut atau bahkan sudah meninggalkan apa tadi Prof sudah nyebut juga Undang-Undang Dasar pasal 33, lalu cara mengembalikannya seperti apa, Bro? Nah, begini, saya sering sering menggunakan tiga tokoh eh, dunia, negarawan dunia, ya, yang melahirkan kemajuan bagi bangsanya. Yang pertama adalah Abraham Lincoln. Ya. Nah, Abraham Lincoln itu punya pikiran bahwa tidak mungkin industri berkembang dasarnya perbudakan. Tidak, kemudian tidak ada kegiatan manusia yang lebih kompleks dari pertanian. Ya, kita harus tahu sifat matahari, bintang, mikroba, logistik, pasar segala macam. Harus kita tahu. Nah, dari pikiran ini, lahirlah tiga kebijakan pokok Abraham Lincoln. Satu, mendirikan Kementerian Pertanian. Sebelumnya tidak ada, ya, untuk membantu mendukung pertanian. Nah, yang kedua adalah dilahirkannya Morrill Act 1862, yaitu diwajibkan federal government mendirikan universitas berbasis pertanian di seluruh negara bagian. Ya, itulah yang melahirkan University of California, Minnesota menjadi terkenal sekarang. Ya, karena untuk mendukung pertanian yang kompleks tadi. Nah, kemudian lahir juga Homestead Act 1862, yaitu setiap petani diberikan hak kurang lebih satu parsel 65 hektar. Ya, itu fondasi luar biasa itu. Ya. Nah, terus yang kedua, eh, favorit saya yang kedua adalah Franklin Roosevelt. Ya, masa dia memerintah jadi presiden itu masa berat-beratnya Amerika yaitu depresi ekonomi. Nah, siapa yang dipakai strategic partner dari government? Dia istilahkan the forgotten man. Siapa itu the forgotten man? Para petani dan karyawan buruh. Karena mereka jumlahnya banyak, logikanya naik $1 per orang aja, untuk banyak besar semua. Ya, maka depresi selesai dia oleh the forgotten man. Mirip kita, krisis ekonomi tahun 98 yang menyelesaikan kan orang-orang kecil. Ya. Nah, yang ketiga itu Kaisar Tokugawa. Ya. Tokugawa itu yang penting untuk persatuan kesatuan Jepang katanya. Maka kelas pertama masyarakat itu adalah kaum samurai. Ya, kelas keduanya petani. Iya, karena dia pikir petani itu adalah infanteri, ya, untuk mendukung samurai. Kelas tiganya industriawan, kelas empatnya pedagang. Ya, di kita kebalik, pedagang paling atas. Ya, misalnya itu gak kena dengan koop itu. Ya, ya. Nah, jadi maksud saya kita harus mulai dari fondasi filosofi berpikir, ya, mengapa founding fathers kita melahirkan pasal 33. Baru kita akan paham di situ. Nah, tadi Prof sudah menyebut contoh Amerika atau Jepang. Jadi sebenarnya walaupun sering disebut sebagai negara dengan paham kapitalis, itu paham-paham apa ya kebersamaan, kemasyarakatan itu juga tumbuh di Amerika dan di Jepang. Betul, betul sekali. Saya artikel hari ini di apa di Pikiran Rakyat, saya mengemukakan bahwa 100 koperasi terbesar di Amerika, ya,
itu eh, sangat besar kontribusinya. Kalau diukur dari GDP Indonesia bisa 26%. Nah, terus saya ambil satu sampel. Koperasi pertanian terbesar di Amerika dibandingkan dengan BUMN Indonesia, ya hanya kalah oleh Pertamina. Ya, yang nama yang lain BUMN lain, PLN, bank apa kalah sama koperasi CHS pendapatan per kapitanya. Artinya apa? Di negara bapaknya kapitalisme, katakanlah, koperasi sangat kuat. Iya. Luar biasa. Nah, saya menarik, Prof. Saya menyimpan satu pertanyaan ya. Silakan. Ketika pemerintah memberi apalah semacam konsesi atau hak nambang kepada organisasi kemasyarakatan, orang bingung semua. Masa ini kan tidak mampu dan sebagainya. Nah, padahal pasal 33 itu kan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kemakmuran rakyat bukan kemakmuran orang per orang kan. Betul. Jadi kan sebenarnya betul. Nah, kemudian mereka juga menjawab, kan bisa bikin perusahaan, tapi nggak pernah ada yang menyebut koperasi. Jadi kalau begitu koperasi nggak boleh dong mengelola perusahaan besar kayak gitu. Nah, apa pendapat Prof? Nah, jadi begini, ada dua contoh yang ekstrim mungkin. Itu adalah kasus bangsa apa suku Maori di New Zealand. Ya. Nah, Inggris itu eh, bijaksana saya pikir, ya, yaitu semua urusan terkait dengan perikanan di laut di New Zealand itu haknya orang Maori. Ya. Nah, kemudian kan adat mereka mengatur secara adat. Nah, terus adat kan tidak ada dalam lembaran negara, ya. Maka oleh pemerintah Inggris dibantu. Mari kita buatkan koperasi pengelolaan ikan secara adat, gitu ya. Caranya bagaimana? Tinggal mengkodifikasi kalimat per kalimat adat masuk ke dalam anggaran dasar, masuk ke dalam buku lembar negara, katakanlah, jadilah dia koperasi Mauri. Sangat simpel. Nah, itu bisa kalau cara berpikirnya seperti Inggris. Iya. Nah, saya sering kasih contoh misalnya, Indonesia ini kan beraneka ragam budayanya. Misalnya di Bali ada Subak. Ya. Anggaran dasar koperasi di Bali nggak perlu repot-repot, tidak perlu sosialisasi, transfer aja adat istiadat Subak menjadi anggaran dasar. Yang belum lengkapnya dilengkapi. Ya. Kurang lebih begitu, Pak Bambang. Ya, saya juga terpikir kalau organisasi besar kemasyarakatan seperti itu aja dipersoalkan dan diragukan. Nah, seharusnya kan yang paling berhak mendapat konsesi tambang itu kan masyarakat-masyarakat adat di Kalimantan. Betul. Nah, gimana itu mengurus itu? Bagaimana, Bro? Nah, itu ada doktrin harusnya. Ya. Nah, yaitu eh, first come first serve, ya. Itu doktrin yang disebut riparian, ya. Di Amerika saja antara bagian timur dan bagian barat digunakan dua doktrin yang berbeda, ya, untuk air katakanlah. Di region timur doktrinnya riparian. Artinya air dimanfaatkan sesuai dengan siapa yang datang duluan. Ada di situ. Sedangkan di bagian barat doktrinnya appropriation. Artinya air dimanfaatkan sesuai dengan siapa yang bisa mengelola secara efisien, lebih efisien. Nah, maksud saya dengan adanya hukum adat di Indonesia diselaraskan dengan hukum ekonomi, maka tidak sulit untuk melaksanakan seperti di Bali sebagai subak, di Mauri ini dan di pedalaman Kalimantan, tinggal pemerintah mendampinginya, memperkuatnya, katakanlah.
Begitu Pak Bambang pendapat saya. Ya, eh, semua ini apa yang terjadi di Indonesia, eh, perwujudan koperasi ini pasti ada hubungannya dengan perundang-undangan, dengan undang-undang koperasi. Ya, Ini undang-undang koperasi ini termasuk undang-undang yang saya memang banyak belajar tentang undang-undang ini yang lucu menurut saya. Karena diprotes, kemudian dikembalikan, tapi nggak pernah diurus sampai sekarang. Jadi kalau mau ada yang mau diperbaiki, ya yang diperbaiki yang mana. Jadi seolah-olah pemerintahnya juga nggak peduli, DPR-nya juga nggak peduli, sehingga sekarang status quo. Nah, menurut Prof, apa ini kerugian eh, masyarakat koperasi dengan situasi perundang-undangan yang seperti ini? saya pikir saya melihatnya sekarang ini ada suatu opportunity, ada suatu kesempatan untuk merebuild, membangun kembali eh, undang-undang berkoperasian ini. Nah, yang saya maksud begini, ya kalau pertanian katakanlah Kementerian Pertanian itu ada di bawah apa sudah masuk ke dalam rejim pemerintahan. Ya, jadi pemerintah terdiri atas bla 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 gitu ya. Ada kepertanian, perdagangan, ini itu. Nah, koperasi ini istimewa, yaitu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ya, apakah yang sudah diamandemen atau yang bukan ada di situ. Jadi ini ruh perekonomian Indonesia yang harus disusun kembali ya sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ya. Nah, jadi saya sangat sangat apa istilahnya appreciate ya kepada founding fathers kita ini yang menyadari bahwa yang namanya pet development kita tidak bisa melepas dari masa lalu itu harus bisa direkayasa dicipta ulang ya sesuai dengan masa depan yang kita harapkan ya. Nah, oleh karena itu undang-undang koperasi kalau akan lahir di Indonesia ya yang akan datang katakanlah dia harus menjadi payung ya untuk menginikan memayungi semua kegiatan ekonomi ya karena perintah undang-undang seperti itu. Nah, kemudian nanti ada penolakan ya pasti ada penolakan dari para pihak ya yang sudah menikmati struktur yang tidak memberikan kesempatan kepada Indonesia berkelanjutan, yaitu para penikmat rente, para penikmat yang selama ini menguasai sumber daya yang disampaikan Pak Bambang tadi, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, sekarang kembali ke posisi eh, Prof. Agus sebagai Rektor Icopin University. Ini kan perguruan tinggi yang khusus dipersiapkan untuk melahirkan sumber daya yang ahli di bidang ekonomi koperasi. Nah, mohon mungkin bercerita baik tentang idealisasinya seperti apa dan prakteknya sekarang keadaannya seperti apa, Bro? Ya. Baik, terima kasih. Sebetulnya secara secara apa namanya sejak tahun 89 ya saya sudah aktif berpikir tentang koperasi ya. Jadi tulisan-tulisan saya di sana. Nah, kemudian tanpa tanpa dirancang ya tahu jadi rektor sekarang di sini di Icopin University. Jadi saya menilai ini adalah suatu perjalanan takdir. Gitu, ya. Pertanyaannya apa yang perlu dan bisa saya berikan ya university ini. Nah, oleh karena itu eh, yang saya sampaikan kepada pembina ya, yayasan pendidikan koperasi Indonesia ini, menurut pendapat saya sampaikan eh, tidak masuk akal saya ya kalau mahasiswa Icopin University setelah lulus cari pekerjaan.
Karena apa? Kita ini bidang ya ya School of Business katakanlah. Ya, tapi sekarang kata bisnisnya ini diganti kooperatif. School of Kooperatif. Kooperatif kan bisnis, tapi bisnis untuk anggota, ya, untuk masyarakat. Jadi lebih banyak bukan profit tapi ke sana. Ya, nah oleh karena itu eh, saya mengerjakan paling tidak 3 hal di sini yang fundamental. Ya, yang pertama adalah mengembangkan kurikulum yang saya istilahkan nama kurikulumnya itu kuliah sama dengan bekerja, bekerja sama dengan kuliah. Apa yang saya maksud di sini ya bahwa praktek dan kognitif learning ya itu tak terpisahkan karena kita tidak belajar matematik di sini, tapi belajar bagaimana mengembangkan kooperatif ya dan kooperatif ini sangat khas ya. Misalnya, kalau kita bertransaksi ada A dan B bertransaksi, maka ada 3 kemungkinan output: kalah, menang, atau draw. Ya, nah artinya apa? Kalau kita ingin maju bersama, tidak mungkin pakai instrumen kompetitif. Ya, karena mau bersama harus kooperatif. Nah, lingkungan kooperatif ini memerlukan etika yang sangat tinggi. Karena peluang untuk bisa berkooperatif itu hanya 1/9 dari 9 kotak. Win, loss, draw. Ya. Nah, oleh karena itulah pendidikan etika, termasuk kekeluargaan, harus diajarkan dan dirancang. Nah, oleh karena itu dalam kurikulum KBBK, kami merancang seperti itu. Dari 1.700 mahasiswa, kami kelompokkan per kelompok 20 orang, masing-masing kelompok ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, masing-masing 5 orang. Ya, nah ini. Nah, kemudian untuk apa ini? Untuk mengerjakan proses inovasi dan sinergi. Oleh karena itu kami di sini menetapkan satu wakil rektor 4. Jadi ada 4 wakil rektor, yaitu wakil rektor bidang inovasi dan sinergi. Pokoknya pekerjaannya nyari temen aja dan inovasinya apa. Ya, ini ya. Nah, alhamdulillah kelihatannya dengan perubahan itu, eh, oh satu lagi saya bentuk satu satu organisasi yaitu yang saya istilahkan Fakultas Problem Solving. Ya, itu IBU, Ikopin Business Unit. Ya, karena apa? Tidak mungkin dari fakultas keluar problem solving. Karena problem solving selalu lintas disiplin. Ya, harus ada problem yang diselesaikan. Ya, nah, Ikopin Business Unit inilah menjadi tanda petik fakultas problem solving dengan disupport oleh semua. Ya, misalnya masalah apa yang sekarang akan kita tangani? Ya, salah kekurangan nutrisi anak-anak SD di Sumedang. Ya, nah, bukan tidak ada uang anak-anak itu. Ya, tiap hari dapat uang 5.000 rupiah, uang jajan katakanlah. Tetapi ini dibelikan cilok dan seblak. Ya, nah kita ingin ubah menjadi budaya jajan sehat. Ya, kita carikan susu, ya, dengan harga yang murah. Ya, nah kemudian kita akan bantu Pemda Sumedang mendirikan koperasi kantin sekolah. Kurang lebih itulah contoh problem solving, Pak Bambang. Iya, iya. Baik. Nah, Prof, tadi Prof sudah mulai apa? Idealnya nggak ada alumni lulusan IKOPIN kok tidak bisa bekerja di alam seperti Indonesia ini. Nah, sekarang prakteknya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan student body yang ada di IKOPIN dan kemudian para lulusannya ini di mana berkegiatan? Nah, saya kan baru setahun di sini.
ya Pak Bambang ya. Jadi saya kembangkanlah network-network ya, termasuk dengan para alumni IKOPIN. Kurang lebih alumni IKOPIN sejak 82 itu ada 30.000 orang Pak Bambang. Ya. Nah, udah 2 kali kami rapat mengadakan apa namanya mengembangkan pikiran-pikiran bagaimana alumni ini menjadi engine pertumbuhan koperasi di setiap mereka tinggal. Nah, ke sana. Nah, kemudian kami mengembangkan kerjasama-kerjasama dalam bidang inovasi, misalnya dengan Unhan, Universitas Pertahanan, yaitu kami mengembangkan produk yang segera akan lahir, susu bekatul, rice bran milk. Nah, orang nggak banyak yang tahu bahwa bekatul itu kandungan proteinnya lebih tinggi dari dedak, padi. Ya, kandungan bioaktifnya lebih dari 200 jenis. Ya, jadi itu masuk kita ke sana produk development. Ya, kemudian dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, tahun ini kami menerima 60 orang mahasiswa yang akan kita didik koperasi agribisnisnya. Ya, jadi alhamdulillah eh, dalam setahun ini kami sudah mengembangkan produk, ada germinated rice, brown rice, fermented rice bran, kemudian beragam jenis teh, termasuk satu yang mungkin dipikir orang tidak ada artinya, yaitu eh, telur asin. Ya, nah, kami mengembangkan telur asin kaya iodium, ya, karena orang Indonesia ini mengalami populasi orang Indonesia yang mengalami gangguan eh, akibat kekurangan iodium itu ada 11%, itu 30 juta lebih. Ya, kalau dikasih telur asin kaya iodium, ya, itu murah, mudah, dan membangkitkan ekonomi lokal. Ya, kurang lebih begitulah yang selama setahun ini saya. Ya, baik. Prof, dunia koperasi tadi kan agak terganggu karena satu kebijakan pemerintah, kedua juga praktek politik yang sudah terlanjur membesar di korporasi juga kekuatannya sangat besar. Tapi pertanyaan saya begini, di masyarakat, artinya pada umumnya orang Indonesia, termasuk yang belajar di IKOPIN, ini masih bersemangat nggak, Prof, untuk berkooperasi? Nah, begini saya bicara dengan teman-teman, ya, ya. Terus terang nih saya sendiri waktu mau diangkat jadi rektor IKOPIN, ya, minta izin sama istri saya, ya, Bu, nanti saya akan jadi dokter Kopin gini-gini, koperasi. Terus kita jawabnya begini, emang sudah udah dipikirin? Gitu. Terus saya jawab, saya lahir ke dunia aja nggak pakai mikir. Iya, maksud saya sama teman-teman di sini, iya, saya sangat terinspirasi oleh perkembangan-perkembangan koperasi di negara lain. Misalnya, Rabobank, ya, itu Rabobank itu koperasi yang merger dari Raiffeisen dan Burlen Bank. Ya, 100 tahun proses baru dia merge. Tapi yang menarik apa? Mereka adalah lembaga yang didirikan untuk kemaslahatan orang Belanda waktu itu, para petani Belanda kekurangan modal. Ya. Yang menarik, tidak lahir Bang Emok di sana atau rentenir. Ya. Yang lahir adalah Rabobank dari dua lembaga agama, Protestan dan Katolik. Iya, ya. Itu kalau buat saya ini adalah inspirasi perjuangan umat untuk mengubah nasibnya. Terus yang kedua, koperasi terbesar di dunia namanya Mondragon. Nah, Mondragon ini di berdiri di bekas di koloninya Spanyol di Basque, ya. Nah, itu
didirikan oleh seorang pendeta, pendeta Jesuit, ya. Nah, dari daerah yang miskin, ya, daerah miskin. Nah, apa apa yang didoktrin di situ, ya, yaitu kita harus menjaga etika, ya. Tidak beretika, kata pendiri pendiri Mondragon ini, kalau kita lebih menempatkan kapital lebih tinggi daripada human. Harus dibalik, human lebih tinggi dari kapital, ya. Bekerja itu ibadah, kasarnya gitu, dan itu interpretasi saya, ya. Nah, sekarang itu koperasi terbesar di dunia, asalnya 5 orang, menyelesaikan semua masalah. Eropa krisis, dia selamat, ya. Nah, satu lagi koperasi yang saya sering jadikan inspirator adalah American Crystal Sugar Company. Ya. American Crystal Sugar Company ini membalik belief orang bahwa kalau suatu perusahaan sudah listed di New York Stock Exchange, itu perusahaan hebat. Ternyata bangkrut ini. Nah, bangkrut ini yang dibeli oleh koperasi gula bitnya di sana, di North Dakota. Pada tahun 73, sampai saya hafal, uangnya yang dia cari itu 86 miliar, 86 juta US dollar zaman itu. Ya. Nah, artinya apa? Kita harus militan, saya bilang. Kalau koperasi tidak militan, tidak ada loyalitas, ya, maka tidak akan pernah berhasil. Karena kepentingan individu lebih besar di 8/9, ya, daripada kepentingan win-win 1/9. Ya, lebihnya demikian. Ya, baik. Saya masih semangat Jadi gitu. ini ya menarik apa yang disampaikan Prof. Agus Papahan ini. Jadi orang-orang yang berkecimpung di koperasi jangan hanya berharap belas kasihan, tapi Ya, harus mempunyai memang semangat berjuang dan tadi moralitas, etika, menjadi idealismenya, dan kemudian semangat. Jangan hanya betul. minta bantuan terus, pertolongan terus, kan gitu kira-kira. Betul, bukan proyek, bukan. Nah, nah, sekarang Prof, dengan segala idealisasi tadi, baik nanti di regulasinya, di kulturnya, gaya pemerintahannya, kemudian semangat masyarakatnya, itu harapan ke depan apakah bisa memanfaatkan momentum, Prof? Ini kan banyak teman-teman di KUD itu yang mengatakan Pak Prabowo itu pembina input. Jadi sedikit banyak tahulah kira-kira Ya. apakah momentum ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau gerakan koperasi untuk mengembalikan semangat dan mengembalikan regulasi tadi termasuk undang-undang, juga membangun kultur yang kondusif dengan banyak contoh tadi, Amerika ada, Inggris ada, Jepang ada, itu ke depan ini bisa kita harapkan apa koperasi ini menjadi segar kembali dan tadi bersemangat kembali. Iya, mudah-mudahan kita berdoa ini dan berharap, ya, Pak Prabowo sebagai bisa menjadi sebagai istilahnya super kooperator. Ya. Ya. Karena yang mempersatukan ini pemimpin. Dahaya seperti Abraham Lincoln sampai perang dengan Selatan gara-gara keyakinannya. Ya, dia menjadi super kooperator. Franklin Roosevelt juga sama super kooperator. Iya, Tokugawa super kooperator. Nah, pertanyaan kita harapkan Pak Prabowo sebagai presiden, dia bisa menyatukan semuanya super kooperator untuk kepentingan bersama, ya, untuk kepentingan Indonesia. Dengan segala beban yang ada di pundak Indonesia sekarang, ya, itu hanya bisa dijawab oleh kebersamaan. Ya, dan kebersamaan itu dalam ekonomi adalah kooperasi. Nah, kita bisa hitung, ya, dengan semangat patriotisme. Jadi dalam ekonomi itu ada patriotisme yang sering dibodoh-bodohi kita, nggak ada, kata ada itu
patriotisme. Misalnya, misalnya perusahaan asing itu bawa profit 80% ke negaranya, bukan di sini. Nah, para patriotisme kita apa? Misalnya nih, ya yang bisa ditangkap oleh pertahanan Indonesia, ya minimalkan itu impor terigu, minimalkan itu impor gula, ya bangun investasi dalam negeri, ya banyak itu uangnya besar itu, ya kurang lebih begitulah kebijakan-kebijakan. Bukan kita menutup diri dengan perdagangan, bukan, bukan juga kita ingin mengurung diri dari luar, enggak, tapi mudarat manfaatnya kita hitung betul. Terima kasih sekali Profesor Insinyur Agus Papahan MS PhD, Rektor Universitas Koperasi Indonesia atau IKOPIN University. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi semangat untuk membangun kembali, menyusun kembali program perkoperasian berdasarkan konstitusi dan didengar oleh terutama oleh pemerintah, oleh wakil rakyat, dan pemerintahan baru Pak Prabowo benar-benar bisa memberi harapan yang cerah untuk koperasi Indonesia. Kali Terima lagi kasih terima banyak kasih Pak Prof. Bambang, terima kasih banyak inspirasi Sukses. ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi